Shalom. Halo Koben dan Alvin. Halo Sanvin. Halo, selamat malam. Halo juga teman-teman yang menyaksikan dimanapun teman-teman berada, baik dari Instagram, Facebook, ataupun dari YouTube. Semoga semua dalam keadaan baik, tetap keep on fire, belajar terus, haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yes, kita minggu ini mau langsung masuk ke dalam Efesus 5. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung baca. Boleh? Gimana? Boleh. Oke. Siapa baca? Gue baca deh. Oh, Alvin baca. Oke. Silakan. Oke, gue baca ya. 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 Hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Efesus 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Oke. Thank you, Vin. Oke, langsung nih San. Ini banyak banget nih yang mesti di-highlight. Ya. Iya. Oke, silakan. Jadi kalau di gua ada sangat tergerak emosional banget ngebaca ayat yang kedua ini, bahwa Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Jadi benar-benar hal ini pas baca ini tuh emosional banget buat gua gitu kan, karena benar-benar Tuhan menyerahkan dirinya. Menyerahkan kan berarti kan sukarela gitu loh. Tuhan tahu dia harus mati, tapi ini adalah untuk sebuah persembahan kepada Allah Bapa untuk menebus kita sebagai dan secara nggak langsung mengadopsi kita sebagai anak-anak Allah gitu loh. Pengorbanan itu benar-benar indah banget. Jadi ini yang cukup berkesan di gue sih. Sama tadi di ayat yang 20 ini gue ngebaca sebenarnya sempat mungkin kalau untuk orang yang masih awam jadi ngebaca aneh nih. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ya takut bukan dua orang yang berbeda ya gitu. Jadi kalau gue lihat versi lain di TSI dibilang juga dengan mengucap syukur atas segala hal kepada Allah Bapa melalui penguasa kita Yesus Yesus. So di ayat di NIV-nya ini, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ.
Ya. Jadi Amin. ya ini cuman ini doang sih, clearing doang gitu. Dari Koben ada apa nih? Ya. Kalau yang tadi itu sebenarnya itu nanti kita masuk ke konsep Trinity ya, gitu. Ya kan? Yes. Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Roh Ada Kudus. ya, 3 pribadi tapi sebenarnya satu Tuhan kan gitu kan. Gitu. Ya. Oke. Ini yang mana lagi yang mau kita discuss? Kalau gue nih ada di yang pertama ya. Yang pertama mungkin di terjemahan TSI di sini dijelaskannya ditulis, saudara-saudari, karena kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, hiduplah dengan benar dan bersih dari segala kesalahan seperti Allah sendiri. Kalau yang di Bible yang tadi kita baca kan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, di sini ditulis hidup dengan benar dan bersih gitu. Jadi di sini statementnya jelas bahwa maksudnya memang bukan maksudnya untuk suci sampai seperti apa, karena memang manusia itu manusia yang berdosa gitu ya. Tapi kita hidup dengan benar dan bersih. Jadi maksudnya ya ini yang gue dapat ya. Jadi kita selalu on track gitu di jalan Tuhan gitu. Karena di ayat yang ke-9 juga tertulis jelas, karena terang di sini sorry, di yang 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu menyambung yang tadi, hidup dengan benar dan bersih. Jadi hiduplah sebagai anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ya ini yang gue dapat sih. Jadi untuk jadi anak-anak Tuhan harus terang gitu. Terang dalam artian ya orang-orang sekitar kita melihat terangnya kita gitu. Jadi nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu sih kalau yang dari gue. Ya, dan itu buahnya udah jelas ditulis di situ, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu kan tadi kan? Gitu. Jadi untuk bisa mengukurnya itu ya ada 3 kata itu gitu. Terus ditulis lagi, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Gitu. Nah, berarti kan kita mesti lihat dari perspektifnya Tuhan, bukan perspektifnya manusia. Ya, gitu. Yang berkenan kepada Tuhan. Oke, itu terus apa lagi nih? Nah, dia dari ayat 15 sampai 21. Tadi berapa, San? 6 ya? 6 juga. 15 dulu aja. Oke. Kalau yang gua highlight dari 15 sampai ke bawah. Semuanya gua highlight tuh karena kan ini semuanya penting ya, gitu. Di atas itu judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kan kita pengen tahu nih gimana sih cara hidup seperti anak-anak terang. Gitu dong, ya kan? Nah, itu dari 15 sampai ke 21 itu semuanya penting. Ya, 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Dengan seksama itu kan berarti benar-benar pay attention. Gimana kita hidup. Ya nggak? Terus, bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif itu kan bijaksana. Ya kan, wise. Bebal itu artinya udah tahu nggak boleh, masih terus aja dilakuin. Itu kan bebal. Ya kan? Buat kita yang punya anak juga, kita nggak akan suka anak kita kalau seperti itu. Udah tahu nggak boleh, dia masih lakukan terus. Ya kan? Tapi kalau tadinya dia belum tahu, dia lakukan, kita kasih tahu, and then dia berubah. Nah, itu arif. Gitu loh, ya kan? Tapi kalau dia terus aja, nah itu bebal. Ya, terus ditusur apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Efesus ini kan ditulis ya udah 2000 tahun lebih yang lalu gitu kan. Gitu. Hari ini 2022 gitu. Nah, di hari itu aja dia udah tulis hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tahu timeline ya makin kesini makin jahat karena udah mau habis nih. Iblis kan tahu waktunya udah makin sedikit gitu. Nah, artinya pergunakan waktu yang ada itu pay attention tadi lagi gitu loh. Ya kan? Jangan sia-siakan waktu kita. Ya. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu lagi tuh. Harus tahu maunya Tuhan tuh yang mana. Artinya kita mesti berdoa, ya kan? Kita mesti baca firman, ya kan? Terus kita kayak gini, fellowship, ya kan? Saling menguatkan. Baru kan kalau kita udah tadi Alvin bilang harus on the right track, di tracknya Tuhan. Nah, kalau kita cuman sendirian doang, pada saat kita udah nggak di track Tuhan, kita mungkin bisa nggak tahu gitu loh. Tapi pada saat kita fellowship lagi, ya kan, ada yang bisa ngingetin kita, ada yang bisa tukar pikiran sama kita, gitu ya. Terus janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu,
tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah ini gue mau tanya nih sama kalian, kenapa mabuk sama anggur nih disambunginnya sama hendaklah kamu penuh dengan roh? Kan ada di dalam satu kalimat nih. Mabuk sama anggur. Hmm. Karena kita punya apa ya, semacam pilihan mau kita memenuhin kedagingan kita atau kita mau ngefit roh kita gitu ya. Ya. Kita kuat yang kita dengarkan ya. Ya. Atau ada gimana? Betul, bisa dari situ. Betul ya. Benar. Cuman kalau dia kan istilahnya dia menggambarkannya tuh anggur, ya kan? Mabuk oleh anggur. Habis itu dia perbandingannya sama penuh dengan roh, gitu. Berarti kan harusnya ada korelasi dong antara dua itu. Iya. Ya kan? Kalau orang minum anggur itu kebiasaan kan kalau dia bilang sampai mabuk, berarti kan dia ulang-ulang terus. Ya kan? Gitu. Dia ulang-ulang terus, bahkan sampai seperti ketagihan. Gitu. Nah ini ada dua benang merah yang sama gitu. Dia bilang ya daripada lu mabok dengan anggur, mendingan penuh dengan roh. Gitu loh. Mendingan isinya penuh dengan roh. Dikenyangkan sama roh. Ya, betul, dikenyangkan. Nah, caranya gimana? Ya dengan kita kayak baca firman terus, baca lagi gitu loh. Karena sama kayak orang mabok dengan anggur, dia akan minum terus setiap hari. Minum terus sampai dia minumnya udah sampai berlebihan, ya kan, sampai kecanduan. Daripada untuk sesuatu yang tidak baik itu, dia bilang, ya, mendingan penuh dengan roh gitu. Nah, itu satu ayat itu di situ. Habis itu 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, bernyanyi, ya kan, worship ya. Terus bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20 ini juga penting banget. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya. Ini penting sekali karena pada saat kita lagi stres, pada saat kita lagi pokoknya dalam tekanan luar biasa, nah ini nih tipsnya. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, gue berani jamin pada saat kita lakukan itu langsung berubah semuanya. Gue berani jamin, karena ini kebenaran gitu. Kalau kita awal udah lagi stres banget, terus kita masuk ke dalam ucapan syukur, itu pasti langsung beda tuh, langsung semuanya tuh, gitu, ya kan? Bersyukur. Ya apa yang bisa disyukurin? Banyak. Oh gue nggak ada nih yang bisa disyukurin sih, lu nggak tahu sih gue kayak gimana hidup gue. Nggak mungkin. Coba cari, pasti ada yang bisa lu syukurin. The fact kita masih hidup bisa menghirup udara aja, itu udah sesuatu yang perlu kita syukuri. Ya kan? Jadi ya kalau kita bisa punya keadaan hati yang selalu mengucap syukur senantiasa, nah itu dia tuh. Itu tipsnya di situ. Terus yang 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Oke, itu tadi semua highlight. Ada yang mau nambahin sebelum ke perikop berikutnya? Tadi lu bilang apa tuh San? Ayat berapa? Di ayat 6 ya? 6 ini sih yang dibilang jangan disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi kita juga ada perintah di sini untuk ya kita banyak kata-kata yang menyenangkan di kuping lah ya, membangun kayak misalnya istilahnya jadi kayak kita lebih ke arah mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Jadi kayak kata-kata yang membangun diri, yang membuat diri kita ya istilahnya apa ya, kayak ada contohnya gak ya? Yang membuat kita menjadi bangga apa ya, mengandalkan kekuatan diri kita sendirilah gitu kan istilahnya. Tapi kita lupa sebenarnya kita harusnya mengandalkannya Tuhan gitu. Jadi kan tapi kata-kata itu kan kata-kata yang hampa sebenarnya. Kadang nanti kita mengandalkan diri kita sendiri, gagal, kecewa gitu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan gitu kan, kita tahu nih saat kita mencoba tapi gagal, memang belum waktunya, memang belum jalannya ke situ, dan memang belum ya istilahnya timingnya Tuhan belum buat bukan di situ. Kamu harus coba lagi supaya istilahnya tuh kita tetap mengandalkan Tuhan lah. Kita tahu semua yang terjadi itu dia di bawah kuasa Tuhan gitu loh. Jadi ini kata-kata
cukup berarti sih buat gue gitu. Ya. Oke. Very good. Sama yang bangun dari antara orang mati ini di 14 juga kamu yang 14, tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Ya. Jadi bukannya berarti bangkit dari antara orang mati kita semua mati dulu terus baru bangkit gitu. Kita diminta untuk kan zombie ya gitu. Ya. Jadi kita diminta untuk yang orang-orang yang mati imannya, yang tidak mengenal Kristus gitu kan. Ya. Kita kan kita sebagai terang kita hidup gitu, bukan kita tidak mati seperti orang-orang yang lain yang disebutkan di atas ya, yang tidak kenal Kristus. Jadi Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini keren banget sih. Ya. Ya. Itu aja sih, Kevin. Sip. Alvin, apa lagi, Vin? Cukup sih, cukup kayak gue. Cukup. Kalau ini tadi ini penyembah berhala gimana tuh? 5. Karena ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Gitu. Berarti semuanya dikumpulin artinya jadi penyembah berhala. Satu kata, ya kan? Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tadi Alvin sempat mention di TSI-nya mendewakan uang ya. Betul. Ya. Jadi, penyembah, betul. Di TSI begitu ya, Vin? Coba baca dari TSI. Ya. Oke, sebentar ya. Ya. Ayat 5. 5 ya. Oke. Orang yang melakukan percabulan, kejahatan atau keserakahan tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Ingatlah itu baik-baik, karena orang yang serakah sama saja dengan penyembah berhala. Mereka mendewakan uang. Ya. Jadi sebenarnya penyembah berhala itu kan bukan cuma uang ya. Gitu. Mamon, everything lah gitu selain Tuhan. Gitu. Jadi statusnya tuh lebih penting dan menjadi fokus utama. Tapi bukan Tuhan. Gitu. Nah, itu jadi penyembahan berhala. Ya kan? Nah, Tuhan tuh nggak suka kan kalau kita menyembah berhala gitu. Artinya ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada dia. Karena dia tahu pada saat itu terjadi, itu jadi nggak baik buat kita. Jadi harap diingat dulu, tujuannya itu bukannya, wah Tuhan narsis ya, maunya disembah ya. Bukan. Karena ada orang yang berpikiran seperti itu. Wah ini Tuhannya berarti mau disembah apa? Bukan. Karena dia tahu pada saat kita menyembah berhala, ada sesuatu yang lebih penting daripada dia. Itu jadi nggak baik buat kita. Jadi sebenarnya tujuannya untuk kebaikan kita. Nah, ini cara yang benar pada saat kita baca Alkitab. Kita harus tahu dulu, makanya dulu kan kita sering bilang ya San, baca Alkitab tuh mesti pegang dulu nih, God is good all the time. Gitu. Nah, kalau kita udah pastikan itu, kita harus percaya itu. Ya. Pada saat kita percaya itu, kalau ada waktu-waktu di mana kita nggak bisa percaya itu, kita harus percaya dulu. Berarti yang nggak benar, yang nggak beres itu bukan kalimat yang tadi, bukan God is good all the time, tapi kita nih, keadaan hati kita kenapa kita nggak bisa merasa seperti itu sekarang? Why? Ya kan? Nah itu tadi kalau menyambungin tadi penyembahan berhala itu ya ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Itu. Ya. Nah kalau udah mulai stres, ya kan? Balik lagi ke ayat yang tadi gue bilang, ya kan? Ayat yang ucaplah syukur senantiasa. Betul. Ya kita orang percaya punya Tuhan. Harus ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa itu all the time. Gitu. Ya, itu yang membedakan sih. Ya. Oke? Ya. Lanjut. Oke, gue baca ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu kepada istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, very good. Ini satu perikop ini rahasia perkawinan. Ya kan? Ini blueprintnya buat setiap kita yang udah punya istri, punya suami, punya pasangan, atau yang mau merit. Nah, ini harus betul-betul ngerti ini dulu. Karena ini blueprintnya, maksudnya blueprint ya kayak acuannya. Gitu. Kalau kita mau pernikahan kita berhasil, nggak bisa di luar yang tadi itu, harus yang tadi itu. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas. Sebenarnya ini satu perikop ini bisa dibahas 1 minggu juga bisa, ya kan? Gitu. Oke, kalian dulu. Yang mana yang mau di-highlight? Dari Alvin udah? Mungkin Irsan dulu ya. Oke. Di sini gue pernah ingat khotbah orang, kalau di sini dibilang istri hormat kepada suami itu sekali ya, atau istri tunduk kepada suami. Tapi suami mengasihi istri itu 3 kali disebutin. Ya. Jadi memang harus kita nggak boleh lupa diri juga gitu dengan kita istri tunduk atau istilahnya submit ya kalau bahasa Inggrisnya. Submit kepada suaminya bukan berarti suami semena-mena juga. Tapi suaminya tetap harus mengasihi istrinya gitu. Dan kalau gue boleh share untuk pengalaman pribadi gue sendiri dengan tadi lo bilang blueprint gitu kan. Ayat ini sering banget diperdengarkan dengan di pas orang-orang nikah gitu ya, di mana suami harus laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini ada sebabnya kenapa dibilang laki-laki bukan istrinya meninggalkan ayah ibunya gitu. Tapi laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya, karena kalau menurut gue laki-laki itu kan menjadi kepala kan. Jadi kalau meninggalkan ayah dan ibunya, kalau dia masih dalam ayah ibunya, kepala ada 2 nih. Jadi ya itu suatu hal yang istilahnya jadi susah dijelaskan lah ya. Cuman harusnya kita sebagai kepala keluarga jadi paham gitu kan. Iya, kalau kita tinggal dengan kepala keluarga yang lain, jadi ada 2 orang memerintah, jadi bingung nih mana yang harus dijalankan nih, nakodanya juga 2 nih gitu kan. Cuman pengalaman pribadi gue sendiri adalah gue memang berat waktu saat pertama kali mau ninggalin nyokap sendirian untuk tinggal sendiri, terus untuk gue keluar dari rumah tinggal sama istri gue gitu. Cuman hal ini ayat ini yang menjadi dasar gue untuk melakukan hal itu. Karena apa? Ya kalau misalnya dibilang, lu kan harus anak laki-laki harus ngerawat nyokap lu udah sendirian segala macam. Menurut apa? Menurut budaya Cina di zaman dulu laki-laki itu harus segala macam. Gue inget Tuhan Yesus tuh benci banget sama budaya gitu. Maksudnya kita lebih mendewakan budaya leluhur gitu. Itu ada ayatnya Tuhan benci banget sama budaya itu gitu loh. Dan gue nggak mau mengikuti hal itu. Tapi itu pasti ada sebabnya kenapa sampai dibilang seperti itu gitu kan. Dan ya bener lah gitu. Istilahnya kita pasti akan mengorbankan salah satu lah kalau misalnya kita tinggal bareng gitu ya. Kayak nyokap gue lagi ini ya karena tinggal di rumah dia misalnya. Kita harus ikutin peraturannya dia, tapi istri juga nanti nggak nyaman, nanti istri kita jadi makan hati, atau sebaliknya kita lebih belain istri, nanti orang tua makan hati, merasa anak nggak tahu diri. Ya itu semua udah ditulis di sini deh. Rumusannya. Gitu. Betul. Jadi ada rumusannya seperti itu, tapi tentu ya biar lebih lengkap lagi tadi yang di-sharing sama Irsan, gue tambahin lagi satu, bahwa itu juga ada ayat yang bunyinya hormatilah orang tuamu, gitu. Ya, jadi bukan berarti kita jadi nggak hormat sama orang tua, kita malah jadi berantem, kita malah jadi ya itu nggak bisa. Gitu. Jadi kadang makanya kenapa kita baca Alkitab tuh mesti komplit, supaya nggak cuma kita comot satu bagian ini, terus kita pakai bagian ini untuk benerin pendapat kita. Tuh kan ini kan dibilang begini, tapi sebenarnya ada ayat juga yang dikasih tahu hormatilah orang tuamu, gitu. Nah sekarang berarti kita masih tahu gimana caranya. Nah kita perlu Roh Kudus kan, gitu, untuk kasih kita wisdom gimana gitu loh. Gue juga tahu sih nggak semua orang juga
bisa dengan gampang gitu misalkan. Ya kan langsung udah satu rumah aja sama istrinya. Kadang memang yang kayak tadi lu cerita San gitu. Tadinya misalnya lo menyokap lu dulu gitu kan. Tapi dengan kita tahu ayat ini, oh ya ini blueprintnya seperti ini. Sekarang tinggal tergantung kita mau ikutin blueprint atau kita mau ikutin cara sendiri gitu. Ya. Tapi tentunya tadi jangan lupa ada ayat yang bilang hormatilah orang tuamu. Gitu. Orang tua. Ya. Oke, Vin. Tetap di kontak tiap hari, didatengin tiap minggu, ya, harus tetap dan komunikasikan dengan tinggalin gitu aja. Benar, komunikasikan dengan baik gitu. Ya kan? Yes. Ya. Oke, lanjut. Lagi, Vin? Iya, kalau dari gua yang gua highlight ini sebenarnya yang ke 25 dan 33. Nah, yang 25 ini kan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini yang gua highlight, yang gua dapet kan, kalau di sini kita lihat suami harus mengasihi istri ya. Nah, di sini mengasihi itu seperti apa? Di sini ada terus sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Telah menyerahkan dirinya. Di sini gua dapati ini kayak semacam sacrifice ya, kayak pengorbanan gitu. Jadi kita sebagai suami, mungkin kepala keluarga, memang ada hal-hal yang kita harus in charge gitu. Jadi memang ada hal-hal yang kita harus ya berkorban gitu demi istri, demi anak, demi keluarga gitu. Bukan hanya demi kepentingan kita sendiri sebagai kepala keluarga gitu. Nah, makanya kasihilah itu yang gue dapati bukan hanya sekedar kita mengasihi, kita hanya bilang mungkin I love you atau apa gitu, tapi lebih dari itu menyerahkan dirinya baginya. Ini yang gue dapat seperti Kristus itu ya, pengorbanan itu sendiri gitu. Jadi memang kita ada hal-hal yang kasih itu ya kalau perlu pengorbanan gitu. Dan di sini ayat selanjutnya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi ini mungkin juga selain itu juga ya kita bisa sharing firman gitu, saling menguatkan gitu. Karena kan di sini juga tertulis yang tadi ayat yang mungkin Irsan tadi sempat baca, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging gitu. Jadi ya, karena kita sudah jadi satu daging, jadi kita harus saling sharing firman juga, saling menguatkan juga gitu. Misalkan ada satu yang lagi off imannya, satu lagi on fire imannya, gitu. Dan sebaliknya gitu. Jadi nggak dua-duanya off gitu, itu bahaya gitu. Nah, di sini makanya di sini judulnya udah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri gitu. Nah, yang ke-33 ini semua orang pasti tahu dan highlight juga, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Nah, ini berlaku ini kayak udah satu kayak udah wajib lah gitu di sini. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Ya ini sih dari gue dapetnya yang gue highlight ya. Oke. Sip. Thank you. Pedoman. Pedoman ya. Jadi suami istri itu tadi cara mainnya ini ada di sini. Ya, tanda kutip ya. Kalau mau berhasil, ya ini blueprintnya. Kalau bisa sih kita nggak mau ikutin ini bisa aja, tapi ya nanti jadi ada konsekuensi yang kita mesti hadapin, ya kan? Terus ada juga ya jadi lebih lama, harus spend waktu lebih panjang untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya udah bisa ideal kalau dari awal kita startnya bener, ya kan? Gitu. Ya. Tadi Irsan bilang tentang yang respect. Jadi sebenarnya ada dua kata kunci di antara suami dan istri ini. Ya, satu love, satu submit. Ya kan? Jadi yang suami disuruh love istrinya. Ya kan? Istri disuruh submit sama suaminya. Gitu. Nah, submit ini kalau kita nanti cari di kata aslinya ya, itu artinya willingly. Bukan dipaksa. Dia memang dengan sukarela dia mau submit sama suaminya. Ya, nah ini kan kita bisa lihat antara Tuhan Yesus sama gereja, ya kan? Kita juga sebagai jemaat kita willingly mau submit sama Tuhan Yesus. Dia nggak pernah paksa kita kok, gitu. Kita dikasih pilihan bebas. Dia udah sacrifice hidup dia
di atas kayu salib, semuanya dia udah kasih. Sebegitunya dia menyayangi kita, jemaatnya. Makanya dikasih gambarannya tuh Yesus jemaat tuh gereja. Ya, dia bilang Yesus itu ya sama kayak suaminya, jemaat itu sama seperti istrinya. Ya kan? Gitu. Nah, yang istri ini sukarela mau submit sama suaminya. Nah, tadi di ayat 22 itu kan, hai istri. Yang dia mulainya langsung gitu kan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, kalau kita ngerti kata tunduk yang tadi, itu artinya submit, dan itu dilakukan secara sukarela. Jadi, bukan kita sebagai suami kita yang nuntut, lu harus nunduk ya sama gue ya. Itu udah out. Out, itu fall, kartu kuning. Ya kan, kartu kuning. Karena kita ke Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus nggak bilang, lu harus submit ya sama gue ya. Nggak pernah kayak gitu. Makanya kita dikasih pilihan bebas. Makanya ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Gitu, ya kan? Willingly submit. Nah, kenapa kita bisa willingly submit? Karena kita udah tahu dia udah mengasihi kita sebegitunya sampai dia mati di kayu salib. Itu yang tadi. Artinya, nah tadi lu bilang satu respect ada 3 love suaminya. Suaminya disuruh 3 love. Itu ada di ayat 24 itu, 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Itu satu ya, kasihilah. Terus di ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya 2 kali. Ya. Terus habis itu di ayat 28 terakhirnya, siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. 3 mengasihi. Ya. Jadi mengasihi. Dan kita suami akan dapat respect yang tadi istri kita akan lakukan dengan sukarela itu. Ya. Jadi putarannya nih harus benar dulu nih. Suami mengasihi istrinya, mengasihi. Karena mengasihi sampai sebegitunya, istrinya automatically akan willingly untuk respect, akan submit. Ya kan? Gitu. Nah, itu kalau putarannya udah benar kayak gitu, itu udah jadi sesuatu pernikahan yang ideal. Nah, di situ kita bisa lihat pekerjaan Tuhan terjadi di situ. Ya, tapi kalau dibalik saling nuntut, lu nggak respect gua sih, ya lu nggak love gua. Nah, ini jadi kebalik nih putarannya, ya, which jadi lingkaran setan nanti, jadi salah nanti. Jadi ini dulu. Sebenarnya ini kalau mau nanti mungkin next week kita bisa tambah sedikit lagi ngobrolin ini, karena ini kan penting banget ya, penting banget untuk pernikahan. Kita belum ngomongin dari sisi yang tadi Jesus sama church ya, Jesus sama jemaat gitu. Ya karena kan ini kan digambarinnya seperti itu sama Paulus. Karena di ayat yang 32 tuh apa bunyinya? Rahasia ini besar. Ya kan? Berarti kan penting banget. Tapi dia kayak rahasia. Jadi nggak semua orang tahu. Makanya ditulis di sini sama Paulus. Rahasia ini besar. Nah, baru dia bilang, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Gitu. Jadi lewat hubungan suami istri kita ini, kita bisa lihat hubungan jemaat sama Kristus sebenarnya. Nah, ini mungkin next week kita bahas lebih dalam lagi, tambah sedikit sebelum kita ke chapter terakhir, ya, pasal 6. Oke, sebelum kita selesai ada yang mau nambahin? Cukup? Ya. Oke. Sip. Jadi kita udah bahas ya tadi ya tentang suami istri. Terus di atas tadi tentang apa tadi? Hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Minggu depan kita sambung lagi deh. Tambahin lagi dikit tentang ini. Ya. So, thank you waktunya untuk Alvin, Irsan. Ya. Nah, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye. Bye.